Ganjar Pranowo menjawab, ditulis oleh Anto Cahaya di steward.com. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah lelaki penyuka sepeda ini begitu menyita perhatian publik beberapa hari belakangan ini. Pemberitaan di media begitu masif, bahkan ada beberapa media nasional yang sampai membuat tagar untuk namanya tersebut. Barangkali kita semua sudah mengetahui sebab musababnya, hingga publik ramai-ramai membicarakannya. Sosok ini memang cukup unik dan menarik untuk disimak. Saya sendiri sampai menulis dan menyinggung seorang Ganjar Pranowo hingga 4 artikel sendiri di Steward ini. Jangan-jangan saya sudah kepincut dengan sosok yang satu ini, atau mungkin Anda juga, Ganjar Pranowo. Sejak namanya tak ada dalam daftar undangan acara PDIP di Jawa Tengah yang dihadiri oleh Puan Maharani langsung menjadi buah bibir. Sebab ketidakhadiran atau lebih tepat tak diundangnya Ganjar disampaikan dengan gamblang oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, nama yang belakangan tiba-tiba meroket namanya tersebut dan diburu oleh netizen pendukung Ganjar Pranowo. Dari ambisi nyapres di 2024 kelewat batas, ambisius, offside, genit, atau sibuk di sosmed sampai tuduhan membentuk pasukan di sosial media segala ada. Memang kalau dilihat Ganjar Pranowo salah satu tokoh publik yang terlihat sangat aktif di akun sosial medianya. Di laman Facebook sendiri, ada puluhan grup yang kesemuanya bermuara ke nama Ganjar Pranowo untuk 2024. Bahkan, beberapa di antaranya beranggotakan hingga mencapai ratusan ribu orang. Belum termasuk fanpage pribadi sebagai tokoh publik atau pejabat. Kendati saya meyakini ini pasti kreasi para pendukungnya sendiri. Begitu pula dengan akun Instagram pribadinya yang mencapai jutaan follower dengan average content yang ditampilkan sebagian besar wajah sang gubernur Jawa Tengah ini dengan segala aktivitasnya. Di samping kegiatannya sebagai gubernur, kemudian ada pula akun YouTube dengan jumlah subscribernya mencapai ratusan ribu orang tersebut. Kemudian ada pula akun YouTube dengan jumlah subscribernya mencapai ratusan ribu orang tersebut. Bahkan Ganjar Pranowo berkesempatan menjadi host di salah satu kanalnya. Di artikel sebelumnya, jauh sebelum soal sosial media menjadi buah bibir, saya juga sudah pernah menyinggung sedikit tentang tokoh publik yang bergenit ria di sosial media, berdasarkan kinerja tokoh ini yang pantas gantikan Jokowi. Di dalamnya menyinggung tentang tokoh-tokoh publik atau pejabat pemerintahan yang sibuk bersolek ria di sosmed. Kendati tidak secara implisit, akan tetapi memang cukup banyak tokoh publik yang memanfaatkan sosial media sebagai jalan eksistensi dirinya. Tentu tidak ada yang salah, karena itu salah satu cara yang jitu untuk semakin mendekatkan diri dengan rakyatnya. Tak ubahnya para artis yang mengelola sebaik mungkin para fans bahkan para haters, yang justru dapat mendatangkan pundi-pundi si artis, AdSense, endorse, pemberitaan, dan segala macamnya itu. Akan tetapi tentu berbeda halnya dengan pejabat publik atas akun sosial media yang dimilikinya. Sungguh keblinger jika sampai digunakan sebagai ajang untuk mencari sumber penghasilan. Dan rasanya seorang Ganjar Pranowo tidak kepikiran hal tersebut. Tapi memang faktanya ada AdSense yang masuk di channel YouTube. Atas semua tuduhan tersebut, Ganjar Pranowo pun menjawabnya. Dia mengatakan di depan awak media kalau akun sosial medianya. Atas semua tuduhan tersebut, Ganjar Pranowo pun menjawabnya. Dia mengatakan di depan awak media kalau akun sosial medianya sudah ada sejak dia menjabat sebagai anggota DPR RI. Memang sejak memanasnya situasi yang menerpa dirinya dengan elit partai Puan Maharani, ditambah dengan Bambang Wuryanto alias Pacul, Ganjar yang biasanya ramah dengan awak media menjadi lebih irit berbicara. Nampak hati-hati sekali dengan mengeluarkan statementnya. Apakah ini perintah sang ibu ketum? Hanya Ganjar saja yang mengetahuinya. Jika memang benar seorang Ganjar Pranowo menelan kenyataan pahit terganjal menuju 2024 melalui partainya sendiri yang secara matematis siap bersaing dengan tokoh lain dengan rating elektabilitas yang tinggi tersebut, jelas ini sebuah keniscayaan yang harus diterima. Tapi buat saya pribadi tetap memiliki pendapat sendiri seperti yang pernah saya tulis di artikel sebelumnya, bahwa apa yang terjadi adalah isu yang dengan sengaja diciptakan untuk mengetahui sejauh mana respon publik. Sebab perhelatan Pilpres 2024 relatif masih cukup jauh dengan segala medannya yang pelik. Dan perlu dicatat ketua DPD PDIP bukan milik Bambang Pacul doang. Meski betul Pacul adalah ketua bidang pemenangan pemilu di tubuh PDIP,
tapi masih ada 26 DPD PDIP dan sang ketum yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan pilihan. Dan publik pun sudah pasti mengetahui bagaimana sosok Ganjar Pranowo dan PDIP. Dia adalah salah satu ikon PDIP untuk saat ini. Selain Jokowi dan Risma, tak mudah bagi partai untuk memunculkan tokoh yang dapat digandrungi, sebab prestasi semacam ini mahal sekali. Bahkan Puan Maharani sendiri, si putri tercinta Megawati, Puan sejak kemunculannya di dunia perpolitikan tanah air sama sekali tak mampu menarik simpati masyarakat, tidak nendang, dan fenomenal hanya sebatas dikenal, itu pun nyaris samar terdengar. Puan yang dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti empuan atau perempuan panggilan untuk istri datuk, akan tetap stay sebagai nyonya besar di singgasananya sebagai putri mahkota saja, bukan dipandang sebagai sosok yang harus dikulik dan diikuti segala sepak terjangnya. Dengan kata lain, apa sih prestasinya? Kami ini butuh yang benar-benar berbuat untuk rakyat dengan segala terobosannya yang hebat. Begitu kira-kira. Salam. Novel Baswedan adu domba PGI dan juga KPK, ditulis oleh Manuel di cwar.com. Novel Baswedan ini nggak tahu malu, dia ini nggak tahu diri, dia selalu bermain menjadi korban, padahal dia yang secara aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan tes wawasan kebangsaan alias TWK, dan juga terindikasi mengarah ke radikalisme yang bertentangan dengan prinsip Pancasila. Dia sudah tidak bisa mencari dukungan kepada Rizik Syihab karena dia sendiri sudah dipenjara. Dia mencari orang-orang yang memiliki pemikiran sejenis, yakni ke domba gurun. Novel Baswedan kenapa nggak cari dukun ke MUI saja? Kenapa harus ke gereja? Begini analisisnya. Kita tahu bagaimana Anies Baswedan dulu yang adalah sosok yang didukung mutlak oleh FPI, HTI, Rizik, dan juga para pengacau. Menjadi sosok yang kelihatannya santun. Dia ini memanfaatkan radikalisme dan kebencian dari umat kepada Ahok untuk mendapatkan kemenangan. Tapi dia adalah sosok yang juga mencari dukungan dari kaum yang dianggap minoritas. Dia ini menjalankan politik dua kaki, kalau nggak mau dikatakan politik dua muka. Di satu sisi, dia ingin pribumi bangkit. Tapi di sisi lain, dia memanfaatkan juga politik merangkul kaum minoritas. Dan apa yang terjadi? Sukses besar. Anies menang di Jakarta dan mendapatkan kemenangan dari pembenaran ketakutan. Dengan toping merangkul minoritas, dia sampai pakai baju merah ke acara Imlek, lalu masuk gereja, yang katanya Abdul Somad pendukung militannya haram. Apa yang dilakukan Anies dulu, dilakukan juga sama persis oleh Novel Baswedan. Dia datang ke gereja meminta dukungan agar tidak dianggap Taliban. Membantah ke Talibannya ke gereja. Kenapa nggak membantah dirinya Taliban di masjid? Kenapa harus ke persekutuan gereja? Atau jangan-jangan Novel Baswedan mulai sadar bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Justru tindakan yang dilakukan oleh Novel Baswedan dan teman-teman membuktikan bahwa mereka memang nggak layak kerja di lembaga negara. Isu agama dimainkan. Tapi bahaya sekali, Novel Baswedan ini kelihatannya ingin mengadu domba umat Kristen dengan pemerintah. Ingin mengajak pihak lain untuk melawan keputusan lembaga negara. Ini adalah sebuah strategi yang mirip dilakukan oleh Anies Baswedan. Menjijikan, orang ini layak untuk dibuang. Kalau Novel mau berjuang, silakan berjuang sendiri. Gak usah bawa-bawa lembaga gereja. Saya sebagai orang Kristen gak terima dengan cara Novel Baswedan memanfaatkan PGI untuk melakukan tindakan politiknya. PGI itu urusannya sama HAM orang Poso. Jangan brengsek dong. Apalagi Novel pernah membuat statement bahwa dia mau resign. Kenapa sekarang malah cari muka sama PGI dan PGI? Bahkan terpengaruh dengan mengatakan bahwa mereka prihatin soal keputusan 75 kadrun itu diberhentikan KPK. Lagi pula, bukan karena Novel Taliban saja. Tapi 75 kadrun itu ada yang ngaku kalau mereka setuju dengan wig-wig bebas dan juga kumpul kebo. Seharusnya PGI kalau mau bikin statement, dukung pemecatan mereka dong. Lah kok pembela kumpul kebo malah dibela PGI? Pemecatan buat Novel dan 74 kadron lain itu sudah harga mati, nggak bisa dibantah lagi. Pihak PGI itu sebenarnya ngapain sih? Apa yang menjadi maunya mereka? Tapi terlepas dari PGI komentar apa, saya sangat mengutuk tindakan Novel mencari perhatian ke kaum agama ini. PGI tidak ada urusannya sama urusan tes wawasan kebangsaan. PGI ini seharusnya urus urusan pembantaian orang-orang Kristen di Poso.
Novel kelihatan banget nafsu berpolitiknya di KPK. Ia ingin menguasai KPK. Kelihatan banget ingin menyelamatkan Anies Baswedan yang sekarang sudah mulai diincar oleh orang-orang baik di KPK. Yang tegak lurus tanpa pandang bulu. Dulu ngotot mau keluar, sekarang ngotot nggak mau keluar. Manusia macam apa Novel Baswedan ini? Lama-kelamaan Novel Baswedan ini semakin terlihat seperti provokator yang ingin merusak sendi-sendi kebangsaan. Kita tahu Jokowi dan PGI ini tidak ada masalah apa-apa. PGI dan pimpinan KPK ini tidak ada apa-apa. Dengan kehadiran Novel di PGI, kita tahu, memangnya PGI itu depnaker. Kalau mau ngadu, ngadulah ke depnaker. Karena ini urusan kerjaan, bukan urusan agama. Dia itu licik, ingin menggunakan elemen agama untuk menyerang Jokowi. Mirip banget dengan strategi sepupunya. Dari mereka, tidak ada orang yang lebih jahat dari orang yang beragama menggunakan agama untuk menghancurkan sebuah bangsa. Begitulah jahat.